Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan awali dengan 10 menit pertama kita melakukan atau mengerjakan pretest terlebih dahulu. Linknya sudah ada di chat. Silahkan mulai masuk, nanti akan dimulai ketika ada salah satu yang sudah masuk. Oke. Zahra. Halo, semuanya sudah siap lagi untuk belajar? Oke. Yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang suku banyak. Nah, apa itu suku banyak? Suku banyak atau polinomial itu adalah persamaan dengan derajatnya itu lebih dari 2. Jadi kalau derajatnya 3, 4, 5 itu masuknya polinomial, di mana n-nya itu di sini adalah derajat polinom atau pangkat terbesarnya, kemudian x-nya itu variabel, dan a itu koefisien. Nah, ada banyak operasi pada suku banyak, sama dengan operasi pada aljabar biasa, ada operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk operasi penjumlahan, sistemnya sama kayak penjumlahan biasa. Derajat menjumlahkan yang derajatnya sama. Misalnya ada 5x pangkat 5 tambah 6x pangkat 5. Nah, itu yang dijumlahkan, yang derajatnya sama. Sama dengan penjumlahan, pengurangan pun begitu. Jadi yang kita jumlahkan adalah yang derajatnya sama. Kemudian untuk perkalian polinom itu pakai perkalian metode pelangi, yang dikali-kali pelangi itu. Nah, ketika fx-nya berderajat m, kemudian gx-nya berderajat m, maka hasil dari fx dikali gx itu nantinya akan berderajat m tambah n. Misalnya fx-nya itu berderajat 3, kemudian gx-nya berderajat 4. Berarti hasil perkaliannya adalah derajatnya tuh m tambah n, 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke. Pembagian pada suku banyak. Pembagian pada suku banyak itu bisa menggunakan pembagian biasa bersusun ke bawah atau bisa menggunakan pembagian cara Horner. Nah, fx di sini adalah polinomialnya, k dikurang x dikurang k ini adalah pembaginya, kemudian hx ini adalah hasilnya itu yang atas, kemudian s di sini adalah sisanya, sisa pembagiannya itu yang bawah. Nah, kalau menggunakan metode Horner, berarti misalnya suku banyak dibagi x min 1. Berarti kita faktorkan dulu. X min 1 sama dengan 0, dijadiin sama dengan 0 dulu. X min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, di sini simpan satunya. Pertama kita turunkan dulu, kemudian hasil dari turunan ini dikalikan dengan K, kemudian disimpan di sini. Nah, nanti ke bawahnya ditambah A1 tambah A2K. Simpan di bawah. Sama, caranya berulang. Jadi, diturunkan, kemudian hasil penurunannya dikali ke sini, hasil kalinya disimpan di sini. Sama, ini ditambahkan, disimpan di sini. Kalikan lagi ke sini. Terus nanti hasilnya simpan di sini. Dijumlahkan. Kalau misalnya sudah terakhir, sudah. Berarti ini adalah sisa pembagiannya, S-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan hasil bagi 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Bila dibagi dengan 2x min 1. Nah, di sini kita gunakan cara pembagian bersusun. Kalau pembagian bersusun, berarti ini kita tulis dulu 4x pangkat 5
ditambah 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Nah, untuk pembagian bersusun, yang dilihat pangkat yang paling kirinya dulu. Dibagi 2x min 1. Nah, yang kita lihat hanya yang ini dulu. Yang 4x min 5. 4x min 5 dibagi 2x. 4x dibagi 2x itu 2x kan. Terus pangkatnya x pangkat 5 dibagi x. Jadi, x pangkat 4. Jadi, di sini hasilnya 2x pangkat 4. Nah, setelah dari sini, kita kali-kalikan 2x pangkat 4 dikali 2x, jadi 4x pangkat 5. Kemudian x pangkat 4 dikali min 1. Nah, karena di sini kan ada yang kosong, ada yang hilang 1. Yang pangkat 4. Yang pangkat 4 itu 0 kan. Jadi, lebih baik ininya kita geser, biar tidak memusingkan. Baik. Nggak bergeser semua. Nah, jadi kita kosongkan yang di 4x pangkat 4-nya. Jadi di sini tuh harusnya ada 0 dikali 4x pangkat 4. Jadi nanti tidak keliru. Oke. Kita kalikan kembali. 2x pangkat 4 dikali min 1 jadi min 2x pangkat 4. Kita turunkan. Di sini seperti biasa dikurang. 4x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 5 habis. Terus 0 dikurang min 2x pangkat 4. Jadi di sini negatif ketemu negatif kan, jadi positif. Jadi 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3. Nah, dari sini sama dibagi lagi 2x pangkat 4 dibagi 2x. 2x dibagi 2x itu 1 kan. X pangkat 4 dibagi x pangkat 3. Jadi hasilnya di sini ditambah x pangkat 3. X pangkat 3 dikali 2x pangkat kali 2x jadi 2x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 dikurang 1 dikali min 1 jadi min x pangkat 3. Oke, sama ke sininya mah. Seperti pengurangan biasa, pembagian biasa, pembagian bersusun. 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 habis. Terus 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif itu positif 4x pangkat 3. Kita turunkan lagi yang ini. Dikurang 6x kuadrat. Atau di sini mau diturunkan langsung semuanya boleh. 6x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Berarti ini juga dikurang 5x tambah 1. Kita bagi lagi. 4x pangkat 3 dibagi 2x, jadi hasilnya 4 dibagi 2 itu 2. Tambah 2x pangkat 3 dibagi x itu x kuadrat. 2x kuadrat. 2x kuadrat dikali 2x jadi 4x pangkat 3. 2x kuadrat dikurang 1 jadi min 2x kuadrat. Kita kurangi lagi. 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 habis, min 6x pangkat 2 dikurang min 2x kuadrat. Negatif ketemu negatif positif. Jadi min 6 tambah 2. Hasilnya min 4x kuadrat dikurang 5x tambah 1. 4x kuadrat min 4x kuadrat dibagi 2x. Jadi hasilnya min 2x. Di sini min 2x. Min 2x dibagi 2x jadi min 4x kuadrat. Min 4x kuadrat. Min 2x kali min 1 jadi plus 2x. Terus aja. Sampai nggak bisa dibagi. 4x kuadrat 0. Terus min 5x, min 2x jadi min 7x. Tambah 1. Ini masih bisa dibagi kan? Min 7x dibagi min 7x dibagi 2x. Jadi dapatnya min 7 per 2. Di atasnya kita tulis min 7 per 2. Min 7 per 2 dikali 2x. Jadi 7x di sininya. 7x. Terus ini min 7 per 2 dikali 1. Jadi plus 7 per 2. Ini dikurang. X-nya cukup.
Salah. Oke. Kita coba geser. Ih, astaga. Nah, bentar. Nah, kita lanjutkan min 7x dikurang 7x. Ini min 7. Jadi ini habis min 1 dikurang 7/2, 1 itu kan 2/2. Jadi sisanya min 5/2. Hasil pembagiannya yaitu yang atas. Hasil pembagiannya berarti 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 2x min 7/2. Sisa pembagiannya ini yang min 5/2. Oke. Ini berlaku untuk pembaginya mau berderajat 1, berderajat 2, berderajat 3. Sama caranya. Kalau misalnya menggunakan metode bersusun. Pembagian bersusun. Untuk pembagian bersusun ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Sekarang menggunakan metode Horner. Metode Horner itu kita gunakan yang tadi, kita tentukan dulu koefisiennya yang pangkatnya berderajat 5, dapatnya 4, terus yang berderajat 4 itu kan 0. 0, berderajat 3 itu 3, berderajat 2 itu min 6, berderajat 5 itu, berderajat 1 itu min 5, terus konstantanya 1, dibagi oleh 2x min 1. 2x min 1 itu kita ubah jadi sama dengan 0 dulu. 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan 1. Sehingga dapat x-nya sama dengan setengah. Berarti di sini setengah dapatnya. Oke, kita garisin yang 4-nya turun, 4. 4 dikali setengah, 2. 0 tambah 2, 2. 2 kali setengah, 1. 3 tambah 1, 4. 4 bagi setengah, 4 kali setengah, 2. 6 tambah 2, 4. 4 kali setengah, 2. Ini min 4. Jadi ini min 2. 5 tambah min 2, min 7. Min 7 kali setengah, min 7/2. Terus ininya tinggal ditambahkan. 1 ditambah 7/2, 1 tambah min 7/2, min 5/2. Ini sisa baginya. Nah, tadi karena polinomialnya berderajat 5, dibagi dengan berderajat 1, berarti hasilnya itu berderajat 4. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 7. Oke, ini menggunakan cara Horner. Kalau misalnya berderajat 1, pembaginya 2x min 1 karena berderajat 1. Nah, nanti kalau berderajat 2 akan beda lagi. Akan kita bahas di yang selanjutnya. Oke. Sisa pembagiannya min 5/2 sama ya kayak tadi. Terus hasil baginya 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang 4x min 7. Oke, kita lanjut materinya. Sekarang masuk ke teorema sisa. Nah, teorema sisa di sini, jika fx dibagi oleh px, maka menghasilkan fx sama dengan px, polinomialnya itu, bentuk umumnya itu fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Px-nya itu adalah pembaginya, hx-nya itu adalah hasilnya, sx-nya itu adalah sisa baginya. Nah, misalnya, carilah sisa pembagian suku banyak 8x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 5 dengan x tambah 2. Jadi dibagi oleh x tambah 2. Nah, selain menggunakan metode Horner atau metode pembagian bersusun, untuk mencari sisa bagi, kita juga bisa menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini berarti kita substitusikan x-nya. Di sini x tambah 2 itu kita jadiin sama dengan 0 dulu. X tambah 2 sama dengan 0, berarti dapatnya x sama dengan min
2. Kita substitusi X sama dengan min 2-nya ke persamaan. Jadi diperoleh 8 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 2 kuadrat tambah 5. Nah, min 2 pangkat 3 itu berapa? Negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya kan negatif. Berarti jadinya 8 dikali negatif 2 kali 2, 4 kali 2, 8 dikurang 2, min 2 pangkat 2, 4 jadinya. Karena dipangkatkan genap, jadinya positif, ditambah 5. 8 dikali min 8, 8 dikali min 8 sama dengan min 64, 2 dikali 4 sama dengan min 8, ditambah 5. Kita jumlahkan. Min 64 dikurang 8 ditambah 5. Jadi hasilnya min 67. Jadi sisa pembagiannya adalah min 67. Itu dengan menggunakan cara substitusi. Sama, kalau menggunakan cara Horner pun sama. Jadi dijadiin sama dengan 0 dulu. Pangkat yang nggak adanya di sini kan nggak ada yang pangkatnya 1. Jadi nanti 0 koefisiennya. Oke. Kita lanjut. Nah, jika polinomial dibagi oleh polinomial kembali tapi derajatnya 2. Nah, nanti sisa pembagiannya akan berbeda. Contohnya, di sini. Persamaan umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dikali hx per a ditambah s2x tambah s1 min s2k. Nah, ini tuh pembaginya. Jadi pembaginya tuh berderajat 2. Kalau ingin menggunakan Horner, berarti kita tentuin dulu nanti sisa pembagian yang pertama berapa, sisa pembagian yang kedua berapa. Nanti baru masukin ke rumus sisa pembagian. Rumus sisa pembagiannya S2X tambah S1 dikurang S2 kali K. K itu pembaginya. Kemudian HX min A ini pembaginya, hasil baginya. Oke, misalnya, di sini belum ada contohnya ya. Misalnya sebuah polinomial dibagi oleh polinomial berderajat 2. Contohnya polinomial 2X pangkat 4. 2x pangkat 4 ditambah x dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat 4x kuadrat dikurang x ditambah 6. Nah, ini kan polinomialnya berderajat 4 akan dibagi oleh polinomial yang berderajat 2. Sama, bisa menggunakan metode Horner atau bisa juga menggunakan pembagian bersusun. Dibaginya oleh x kuadrat min 2x min 8. X kuadrat min 2x min 8. Nah, yang pertama, yang x kuadrat min 2x min 8-nya ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, kita akan faktorkan x kuadrat min 2x min 8-nya. X kuadrat min 2x min 8 difaktorkan menjadi, diubah dulu jadi sama dengan 0. Nah, difaktorkan jadi x min 4, x plus 2. Sama dengan 0. Sehingga dapat x-nya, x sama dengan 4, atau x-nya sama dengan min 2. Nah, di sini untuk pembagian dengan menggunakan Horner, kita pilih dulu yang nilainya x-nya itu paling besar. Berarti x paling besarnya di sini apa? 4. Tadi polinomialnya berderajat 4 kan? 2x kuadrat dikurang 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang x tambah 6. Koefisiennya berapa aja ini? 2x pangkat 4. 2 min 3, 4 min x,
min 1. Min 1, 6. Ini dibaginya dengan cara bersusun dengan cara polinomial 2 tingkat. 2 min 3, 4, 1 min 1, 6. Dibagi oleh yang terbesar dulu, yang 4. Sama caranya kayak tadi, 2-nya kita turunkan dulu. 2 kali 4, 8. 3 tambah min 8, di sini tambah. Min 3 tambah 8 itu 5. 5 kali 4 itu 20. 20 tambah 4 itu 24. 24 kali 4 itu 96. 96 tambah 1 tambah min 1, 95. 95 kali 4. 95 kali 4 itu 380. 380 tambah 6 jadi 386. Ini sebagai sisa pembagian yang pertama. Berarti 386 ini adalah S1-nya. Sekarang kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan min 2. Dibagi lagi dengan min 2. Ini nyatu. Disatuin. Dibagi lagi dengan min 2, berarti 2-nya diturun. 2 kali min 2 itu min 4. Ininya jadi 1. 1 kali min 2, min 2. 24 tambah min 2 itu 22. 22 kali min 2 itu min 44. Min 44 tambah 95 ini teh. Jadi hasilnya 45. Salah. 44 tambah 95 itu 51. Sudah. Karena ini sisa, berarti ini nggak dibawa lagi. Nah, yang ini adalah sisa pembagian yang kedua. Yang 51-nya. Hasil pembagiannya berapa? Hasil pembagiannya karena suku banyak berderajat 4 dibagi dengan berderajat 2, berarti hasilnya itu berderajat 2. Berderajat 2 kan tadi teh? Berderajat 4 dibagi dengan berderajat 2. Oke. Enggak. Jadi hasil baginya 2x kuadrat. Ada yang kelewat enggak? 2x kuadrat tambah, oh iya enggak. 2x kuadrat tambah x tambah 22. Ini hasil baginya. HX-nya. Nah, sekarang kita tentukan sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya itu kan S2 dikali X ditambah S1 dikurang S2 kali K. Nah, S2-nya berapa? S2-nya itu 51. Berarti sisa pembagiannya 51X ditambah 51 dikurang 386. Ya. S1. Kebalik. Sorry. Rumusnya kebalik. Harusnya di sininya S2 nih. Aduh. Nah, di sininya S2. Di sininya baru S1 kali K. Jadi ini 51X. Coret dulu. 51X ditambah 386 dikurang 51 kali 4. K-nya itu yang terbesar yang kita pakai ini. Sehingga dapat sisa pembagiannya 51X ditambah 182. Ini sisa pembagiannya. Kalau mau menggunakan Horner yang 2 tingkat. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Kak, itu kan plus S2. S2-nya bukannya 51. S2X plus S2. S2 kan 51, Kak. Oh, yang mana? Yang kan dari rumus. S2X plus S2 min S1K. Ini. Gimana? Iya. Ini S2 plus S2. Plus S1 ini kebalik. Ini S1, ini S2. Udah berarti tadi benar? Enggak. Iya, betul gini. Sorry. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. S1 min S2, Kak, ya. Ada lagi? Kak, K-nya tadi apa, Kak? Pembagi tertinggi. Pembagi yang tertinggi, yang pertama yang kita pakai. Oke, Kak.
Oke. Kita lanjut. Untuk teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain. Jadi jika diketahui salah satu faktornya, kita bisa menggunakan faktor lain dengan cara metode Horner. Sama. Jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx-nya adalah faktor dari Px. Tapi kalau jika Px sama dengan Px dikali Gx, maka Px dan Gx-nya adalah faktor dari Px. Oke, contohnya. Jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah mx pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 7x dikurang 6 adalah 2, jadi faktornya itu, salah satunya itu adalah 2 akarnya tuh. Tentukan akar lainnya, berarti kalau x-nya pangkat 4, akarnya itu ada 4 nantinya kan. Kita akan menentukan akar-akar lainnya. Kita substitusi dulu 2-nya, berarti f2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah m dikali 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6. 7 kali 2. Itu sama dengan 0 derajat. Sudut di antara arah dari permukaannya, normal dari permukaan dikurang 6. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai M-nya. 2 pangkat 4, 16. Tambah 8M pangkat 3, 8M. Dikurang 6 dikali 2 pangkat 2, 4, 24. Ditambah 14. Dikurang 6. Berarti hasilnya didapat, dijumlahkan, min 16 dikurang 24 tambah 14 dikurang 6, sama dengan, nanti dijadiin sama dengan 8M. Sehingga dapat M-nya sama dengan 0. M sama dengan 0. Nah, setelah dapat M-nya, kita bisa tentukan faktor lainnya menggunakan metode Horner. Berarti di sini sudah kita peroleh koefisiennya 1, 0, min 6, 7 sama min 6. Nah, kan faktornya itu yang akarnya itu salah satunya 2. Berarti kita bisa gunakan 2 di sini. Sehingga hasilnya menjadi 1, ini 2, ini 2, ini min 2, 4. Ini min 2, ini min 4, ini 3, ini 0. Kebalik, ini 6 dulu. 6, ini 0. Nah, sisa pembagiannya 0. Hasilnya 1 ditambah 2, x kuadrat, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Nah, untuk mencari faktor lainnya, kita gunakan yang koefisien konstantanya. Konstantanya kan di sini 3. Nah, faktor dari 3 itu berapa aja? Faktor dari 3 itu plus minus 1, terus plus minus 2, plus minus 3, plus minus 1, plus minus 3. Nanti cari. Nah, yang memungkinkan, ya ketika kita substitusi 1 atau min 1, 3 atau min 3, hasilnya itu harus sama dengan 0. Kalau hasilnya sama dengan 0, berarti dia adalah faktornya. Nah, setelah dicoba-coba, yang memenuhi itu adalah yang min 3. Berarti kita bisa cari min 3. Kita lanjutin. Ini 1, ini min 3. Ini min 1, ini 3. 3 tambah min 2. Jadi jadi 1 kali min 3, min 3, hasilnya 0. Nah, sisa pembagiannya 0 di sini. Berarti min 3 benar kan faktornya. Sekarang sisanya tinggal x kuadrat dikurang x ditambah 1. Kita faktorin. Bisa difaktorin nggak x kuadrat dikurang x tambah 1? Enggak. Enggak.
Berarti ini kan definite positif. Sehingga dapat faktornya adalah hanya 2 sama min 3 gitu. Udah. Jadi cara menentukan faktor lain teh lihat konstantanya. Di sini konstantanya itu karena persamaannya x pangkat 3 ditambah 2x min 2x kuadrat min 2x plus 3, berarti di sini konstantanya itu 3. Jadi cari akar-akarnya itu dari plus minus 1 atau plus minus 3, faktor dari 3-nya sendiri. Oke, jadi akar linear lainnya adalah x plus 3. Ada yang ditanyakan? X plus 3 sama x kuadrat min x plus 1. Oke. Teh, izin bertanya. Boleh. Maaf, itu tuh yang 1, 0, min 6, 7, dan min 6. Nah, yang satunya itu dari mana ya? Kenapa 1? Sedangkan kan konstanta dari persamaannya itu 2 pangkat 4. Gitu. Gimana ya? 2 pangkat 4. Di sini 1, bukan 2. Ini salah ya, sorry. Astaga. Nah, ini ya salah. Maaf. 1, ini 1 pangkat 4. Udah bener Kak itu. Udah. Kalau itu emang Nah, 2. ininya nih, konstantanya dari ininya. Koefisien, bukan konstanta, koefisien dari x pangkat 4 berapa? 1. Oh iya, Teh. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita bahas soal pretest. Yang pertama, 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang dikurang x dikurang 2. Ini px dikurang qx. Nah, kalau nggak ada yang derajatnya sama, px, ini qx-nya kan x pangkat 5. Berarti tulis dulu aja. Kita tulis 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang x dikurang 2 dikurang qx. Qx-nya x pangkat 5 dikurang 1. Nah, ini kan x pangkat 4. Pangkat terbesarnya 4. Ini pangkat terbesarnya 5. Berarti tinggal ditulis aja di sini jadi min x pangkat 5. Karena ini nggak ada yang sama, ditulis kembali. Ditambah 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 6x kuadrat dikurang x. Nah, ini baru min 2 negatif ketemu negatif positif. Jadi min 2 tambah 1. Jadi min 1. Sudah dapat. Jadi jawabannya yang A. Min x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 6x kuadrat dikurang x dikurang 1. Ini mah tinggal dikurangkan saja. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 3x dikurang 3x kuadrat min 1 dan qx-nya itu 3x kuadrat min 3x kuadrat tambah x min 2. Px tambah qx sama caranya kayak barusan. Kalau mau, ini diurutkan dulu dari pangkat yang terbesar. Jadi min 3x kuadrat tambah 3x min 1. Baru kita jumlahkan. 3x kuadrat, ini x ya. Min 3x kuadrat tambah 3x dikurang 1 ditambah dengan 3x kuadrat min x min 2. Nah, ini kan sama-sama 3x, pangkatnya 2 kan. Yang ini negatif, yang ini positif. Berarti min 3x kuadrat tambah 3x itu habis. Sisanya 3x dikurang x. 3x kurang x itu tambah, sorry. 3x tambah x itu 4x. Min 1 tambah min 2 itu min 3. Jadi hasilnya 4x min 3. Derajat mana berapa? Derajat 1. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham deh. Oke. Sekarang kita lanjut bagian. Nah, ini bisa menggunakan Horner boleh. Mau menggunakan pembagian bersusun boleh. Coba pakai Horner atau pembagian bersusun sama aja. Kalian coba hasilnya berapa? Mau menggunakan kenapa? Dapatnya 4x min 3 teh. Kenapa? 4x min 6. Tapi di pilihan nggak ada. Dapatnya berapa? 4x min Min 6. 6. Menggunakan pembagian bersusun apa menggunakan Horner? Bersusun. Oke. Kita coba deh bahas langsung ya. Pakai pembagian bersusun. Karena tadi sudah ada yang mengerjakan salah satu. 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 5x min 6 dibagi x kuadrat plus 2x plus 3. Kan sisa pembagian ya yang dicarinya sebentar. Aku izin mau siap-siap sholat Jumat. Boleh. Yang mau sholat Jumat boleh silahkan. Nah, ini 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Berarti jadinya di sini 3x. 3x dikalikan x kuadrat jadi 3x pangkat 3. 3x dikalikan 2x jadinya 6 Kuadrat. x kuadrat. 3x dikalikan 3x jadi min 9x. Terus udah Terus Bapak, tinggal diturunin. Iya, plus kayaknya 9x. ada yang plus. Oh iya, itunya plus ya. Min 5x dikurang 9x jadi min 14x dikurang 6. Ada. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini udah mengerti? Mengerti, Kak. Oke. Kenapa balik lagi? Suku banyak fx dibagi x kuadrat tambah x min 2, sisanya ax tambah b. Dibagi x kuadrat min 4x tambah 3, sisanya 2bx tambah a min 1. Jika f min 2 itu sama dengan 7, maka a kuadrat tambah b kuadrat. Ini kan yang kita cari adalah nilai a sama b dulu. Nah, ini bisa menggunakan teorema sisa. Teorema sisa yang tadi. Kalau misalnya dibagi x kuadrat tambah x min 2, sisanya ax tambah b. Berarti kita faktorin dulu yang x kuadrat tambah x min 2-nya. X kuadrat tambah x min 2. Difaktorkan itu jadi x plus 2 sama x min 1. Sehingga dapat akar-akarnya itu x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 1. Oke, kalau x-nya min 2 berarti f min 2 itu jadinya ax plus b. Nah, x-nya kita ganti dengan min 2. Jadi min 2x, min 2a, sorry. Min 2a plus b. Nah, kalau f-nya 1 berarti kita peroleh f1 jadinya A plus B. Oke, ini kita peroleh dari persamaan yang pertama. Yang x kuadrat, fx dibagi x kuadrat tambah x min 2. Tapi jika fx-nya dibagi x kuadrat min 4x plus 3, sisanya ini katanya. Berarti ini juga sama, kita faktorin dulu.
X kuadrat min 4X plus 3. Difaktorin itu menjadi X min 3, X min 1. Sehingga dapat X-nya sama dengan 3. 3 sama 1. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukin F3. F3 itu sama dengan ke sini. 2 dikali B dikali X-nya min 3. Atau langsung kita masukin deh. X-nya 3 gitu, sorry. Jadi ini dapatnya 6X min A plus A. Salah 6B. lagi. 6B. 6B plus A min 1. Terus F1-nya. F1-nya itu sama dengan 2B plus A min 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh, kita bisa lihat ini F1, ini juga F1. Kan sama-sama F1 ya. Kita gunakan kesamaan. Jadi 2B tambah A min 1 itu sama dengan A plus B. Berarti 2B dikurang B ditambah A min 1 itu sama dengan 0. Ini habis nih. 2B dikurang B, B sama dengan 1. Dapat B-nya sama dengan 1. Setelah dapat B-nya sama dengan 1, di soal itu diketahui bahwa F-2 itu sama dengan 7. Sehingga F-2 itu 2A plus B. 2A min 2A, plus B sama dengan 7. Tadi B-nya 1 nih. Berarti kita substitusi B-nya 1. Min 2A plus 1 sama dengan 7. Jadi min 2A itu sama dengan 6. Sehingga dapat A-nya itu sama dengan min 3. Dapat A-nya min 3 sama B-nya 1. Tinggal kita substitusi ke sini. A kuadrat berarti min 3 dikuadratkan ditambah B kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya 10. Yang ini ada yang ditanyakan? Enggak ada, Teh. Nggak ada, sudah mengerti. Oke, biar nggak jenuh, masih ada waktu. Sebelum ke soal nomor 5, kita coba latihan dulu salah satu soal. Sebentar. Mana? Kok nggak ada? Nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke soal yang nomor 5 deh. Sambil nyari soalnya. Bentar. Ini aja deh. Soalnya ditulis ya. Coba pakai sisa pembagian kayak barusan. Nanti ketika misalnya nemu AX plus B-nya, baru difaktorkan. Wait. Tadi teh ada, hilang kemana? Sebentar ya. Tidur. Nah ini. Polinomial fx. Polinomi fx dibagi plus 2 bersisa 4 dan dibagi x min 3
6. Oleh coba polinomial fx dibagi x plus 2 itu sisanya 4. Kemudian jika dibagi x min 3, sisanya 6. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat min x min 6. Dicoba. Sudah? Yang nomor 1, atau langsung dibahas aja? Atau ada yang lagi mencoba? Lagi nyoba. Lagi nyoba, oke. Sok ditunggu.
Dapat? Halo? Teteh bahas aja. Oke. Kita bahas ya. Fx dibagi X plus 2 bersisa 4. Berarti X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Min 2. Berarti F dalam kurung min 2 itu sama dengan 4. Nah, kita misalkan sisa pembagiannya adalah AX plus B. Berarti jadi di sini AX plus B. Sehingga ini persamaannya menjadi min 2A plus B sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Terus jika Fx dibagi X min 3, bersisa 6. Berarti F dibagi X min 3. X min 3 itu 3. 3. Betul. Berarti di sini kita tulis dulu. X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 6. Sehingga persamaannya menjadi 3A plus B sama dengan 6. Nah, kita perhatiin dulu ininya. X kuadrat min X min 6. Ini kan kalau difaktorin jadi X min 3, terus X plus 2. Nah, berarti semuanya ini tadi pakai kan. Yang ini min 3, yang min 3 itu yang ini, yang plus 2 yang ini. Nah, tinggal kita eliminasi, cari A sama B-nya. Kita eliminasi. Ini kan B-nya plus, berarti di sini negatif. Min. Jadi min 5A sama dengan min 2. Berarti A-nya sama dengan 2/5. Nah, substitusi A-nya ke salah satu persamaan ini. Sehingga diperoleh nilai B-nya, disubstitusinya mandiri ya, biar bisa dibahas semuanya. Sehingga nilai B-nya diperoleh 25/4. Hasil substitusinya teh. Oke. Tinggal kita masukin berarti ke persamaan AX plus B. Jadi sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min X min 6 itu adalah, tinggal dimasukin A-nya 5/2, B-nya 25/4. Sehingga sisa pembagiannya yaitu 2/5X. Kan tadi dimisalin sisa pembagiannya teh AX plus B. AX plus B. Berarti 2/5X ditambah 25/4. Udah. Jadi ini sisa pembagiannya. Oke. 24/5 enggak? Iya. Berapa? 24/5. Sorry, kebalik. 24 ini. Per 5. Saya ganti deh. 24. Terima kasih. 24/5. Ini juga sama. 24/5. Oke. Yang satu clear ya. Ada yang ditanyakan untuk nomor 1? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 2 sama caranya. Jadi di sana kita nanti dapat F-1, terus F3, G-1 sama G3. Oh, ini nggak di screenshot, barusan screenshot ya, kalau misalnya perlu langsung. Oke. Kita langsung bahas yang nomor 3, karena waktunya nggak akan cukup. Untuk yang nomor 2 sama saja kayak nomor 1 caranya. Tapi di sini kan ada Fx, Gx. Nah, dilihat Hx-nya dulu difaktorin. Hx difaktorin itu jadi X min 1, X plus 1. Sama X min 3.
Jadi nanti semuanya kepake. Tinggal F1 kali G1, F3 kali G3. Sama dengan berapa? Sisa pembagiannya itu. Sekarang kita bahas nomor 3. Nomor 3, sisa pembagian AX pangkat 2014 ditambah X pangkat 2015 dikurang B dikali X min 2 kuadrat dibagi oleh X kuadrat min 1 adalah 5X min 4. Nilai A plus B. Nah, pertama kita tentuin dulu faktor dari X kuadrat min 1. Faktor dari X kuadrat min 1 itu adalah X min 1 sama X plus 1 kan. Jadi dapatnya X min 1 sama X plus 1. Berarti dapat nilai X-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh nilai X-nya X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, sisa pembagiannya adalah 5X min 4. Jadi kalau misalnya F-nya 1, maka sisa pembagiannya adalah 1. Tapi kalau F-nya min 1, sisa pembagiannya adalah min 9. Nah, 1 sama min 1 itu kita substitusi ke persamaan ini. Kalau satunya disubstitusi ke persamaannya, dapatnya 1 pangkat 2014 itu kan 1. Jadi A ditambah 1 dikurang B dikalikan 1 min 2 kuadrat sama dengan 1. Karena sisa pembagiannya tadi 1. Terus berarti diperoleh A tambah 1 dikurang 1 dikurang 2, 1, min 1 dikuadratkan 1, min B berarti kan. Sama dengan 1. Jadi A min B-nya sama dengan 0. Itu persamaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya di bawahnya ya. Persamaan keduanya kita substitusi F-nya sama dengan min 1. Sehingga diperoleh min 1 kali min 1 pangkat 2014 pangkatnya genap, jadi pasti hasilnya positif. Jadi A dikurang 1 karena ini pangkatnya ganjil, jadi hasilnya negatif, dikurang B dikali min 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan min 9. Ini A min 1 dikurang, nah ini min 1 dikurang 2, jadi min 3. Min 3 dikuadratkan jadi 9. Jadi dikurang 9B sama dengan min 9. Sehingga persamaannya menjadi A dikurang 9B sama dengan 8. Min 8, sorry. Nah, kita dapat persamaan pertamanya A min B sama dengan 0. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya yang ini, dieliminasi atau disubstitusi boleh, sama saja. Sehingga dapat nilai A-nya sama dengan 1. B-nya juga sama dengan 1. Oke. A-nya dapat 1, B-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah A plus B. Jadi nilai A tambah B itu sama dengan 2. Ngerti? Ada yang ditanyakan dulu? Oke. Nomor 2 untuk latihan sendiri ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa, boleh bertanya. Kita bahas dulu soal pretest yang terakhir yang nomor 5. Sebelum masuk ke proses mana? Ini udah nomor 5. Oh iya. Suku banyak PX bersisa 2 jika dibagi X min 1. Dan tak bersisa jika dibagi X plus 1. Berarti kan tak bersisa itu artinya sisanya tuh 0. Nah, kalau misalnya dibagi X min 1, berarti P1 X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya dapat 1 sama dengan 2. Tak bersisa jika dibagi X plus 1, berarti P min 1 sama dengan 0. Suku banyak X bersisa 2X jika dibagi X kuadrat min 1. Nah, X kuadrat min 1 itu berarti bisa kita faktorin dulu kan. X kuadrat min 1 itu X plus 1
dikali X min 1 kayak tadi. Sama dengan 0. Sehingga dapat X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Tinggal dimasukin. Ini kan dari PX. Sekarang yang QX. QX-nya berarti Q. Kalau misalnya X-nya min 1, sisanya berarti berapa? Min 2. Ini Q. Kalau X-nya 1, berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, tinggal kita masukin. Suku banyak PX ditambah QX dibagi X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 itu kan faktornya sama aja. Faktornya itu X min 1 sama X plus 1. Berarti kedua-duanya kita gunakan X min 1. Tinggal kita cari dulu PX tambah QX-nya. PX tambah QX yang pertama P1 tambah Q1. P1 tambah Q1. P1 itu 2, Q1 itu 2, berarti 4. Terus yang kedua, P-1. Salah. P-1 dikali ditambah Q-1. Kalau yang min 1 itu kan 2 sama 0. Min 2 sama 0. Jadi dapatnya min 2. Dimisalin, misal sisa pembagiannya adalah AX plus B atau MX plus N. Bebas itu mah. Sisa pembagiannya adalah AX plus B. Berarti tinggal dimasukin. Yang ini berarti jadinya 4X, A1 A tambah B sama dengan 4. Yang bawahnya jadinya min A plus B sama dengan min 2. Tinggal dieliminasi, nanti dapat sisa pembagian. Dapat A dulu sama B dulu. Kalau dieliminasi, dikurangkan, Neng. Habis. Berarti ini 2A sama dengan 6. Dapat A-nya sama dengan 3. Kalau A-nya 3, berarti B-nya 1 kan. Sehingga sisa pembagiannya kan AX tambah B. A-nya itu 3, jadi sisa pembagiannya 3X. B-nya itu dapatnya 1 tambah 1. Udah. Ada yang ditanyakan? Yang B, bukannya A. Kenapa? Yang D jawabannya. Yang D. Oh, yang B. yang B. Sorry. Kurang teliti lihat ini. Oke. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kalau Cukup. tidak ada, kita lanjut ke post-test berarti. Untuk polinomial, banyak cara sih. Sebenarnya tidak seperti ini aja. Bisa pakai juga cara yang lain. Oke. Kita lanjut ke post-test. Bentar. Masih nge-loading. Sama, post-testnya kita menggunakan quizzes juga. Untuk kode kuisnya dikirimkan ke chat biasa. Oke, silakan masuk.
Sudah bisa masuk? Bisa. Waktunya sudah habis. Untuk pelajaran matematika hari ini, latihan soalnya, juga PPT-nya tadi sudah di-share ke wali kelasnya. Silahkan diminta kalau misalnya perlu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit ya. Iya, Teh. Makasih banyak. Sama-sama.